Yuk mari kita belajar bernyanyi dengan satu suara. Halo, apa kabar anak-anak? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Sebelum kita mulai materi hari ini, pastikan untuk mempersiapkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, berdoa sebelum belajar. Kedua, siapkan alat tulis kalian. Dan yang ketiga, carilah tempat belajar yang membuatmu nyaman. Materi hari ini adalah tentang bernyanyi dengan satu suara. Bernyanyi unisono adalah bernyanyi satu suara seperti menyanyikan suatu lagu. Partitur yang terdapat pada menyanyi unisono hanya melodi pokok. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam bernyanyi secara unisono, yang pertama, ada teknik vokal yang benar. Bernyanyi adalah bermusik dengan menggunakan organ manusia. Oleh karena itu, untuk menghasilkan suara yang bagus dalam bernyanyi, diperlukan teknik-teknik bernyanyi yang benar. Pengertian teknik vokal di sini adalah merupakan suatu kegiatan berolah suara sebagai media mengekspresikan nilai-nilai keindahan musikal seperti artikulasi, pacing, intonasi, pernafasan, resonansi, sikap badan, dan pembawaan dalam bernyanyi. Yang pertama, untuk teknik vokal artikulasi, yaitu cara pengucapan kata demi kata yang baik dan benar. Contohnya, ada vokal yang dikeluarkan oleh dua orang atau lebih dalam bernyanyi lagu, dan nada yang sama dapat menghasilkan bunyi yang berbeda. Untuk teknik vokal pacing, yaitu aturan pemenggalan kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dimengerti dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Contoh teknik vokal di sini dalam bernyanyi harus dipahami. Yang pertama, ada arti kalimat, kedua, tujuan, pesan, karakter lagu secara keseluruhan, dan yang ketiga, susunan nada-nada yang merupakan satu kesatuan. Selanjutnya ada teknik vokal intonasi. Intonasi di sini adalah tinggi rendahnya suatu nada yang harus dijangkau dengan tepat. Intonasi dipengaruhi oleh kemampuan seseorang dalam membidik nada. Dengan seringnya berlatih, maka semakin mempengaruhi ketetapan seseorang dalam membidik nada dengan tepat. Teknik vokal pernafasan di sini yang pertama ada pernafasan dada. Teknik pernafasan dada dilakukan dengan cara mengisi udara dalam paru-paru bagian atas. Pernafasan ini sangat pendek dan tidak cocok digunakan dalam bernyanyi. Dalam pernafasan dada, bagian tubuh yang mengembung adalah dada. Jenis pernafasan dada biasanya dipakai untuk nada-nada rendah. Selanjutnya pernafasan perut. Pernafasan perut ini dilakukan dengan cara membuat perut berongga besar sehingga udara luar dapat masuk. Pernafasan perut kurang efektif untuk bernyanyi karena udara dengan cepat dapat keluar sehingga paru-paru menjadi cepat lemah dan cepat letih. Selanjutnya untuk pernafasan diafragma, saat diafragma menegang atau lurus dengan rongga dada dan rongga perut menjadi longgar dan volume menjadi bertambah. Volume yang bertambah ini mengakibatkan tekanan berkurang sehingga udara dari luar dapat masuk ke paru-paru dan nafas yang dikeluarkan dapat diatur secara sadar oleh diafragma dan otot-otot bagian samping kiri. Selanjutnya untuk teknik vokal resonansi. Teknik resonansi ini merupakan peristiwa ikut bergetarnya suatu benda akibat getaran yang dihasilkan oleh sumber. Resonansi dalam bernyanyi adalah usaha untuk memperindah suara dengan memfungsikan rongga-rongga udara yang ikut bervibrasi atau bergetar di sekitar mulut dan tenggorokan, yang berfungsi menguatkan dan memperbesar getaran suara dari sumbernya, yaitu pita suara. Teknik resonansi ini dalam bernyanyi terdapat 5 jenis. Ada resonansi dada, resonansi tenggorokan, resonansi mulut, resonansi hidung, dan resonansi kepala. Untuk resonansi dada,
merupakan jenis resonansi dalam teknik vokal yang digunakan untuk menghasilkan nada-nada rendah seperti suara bass atau alto. Resonansi tenggorokan. Resonansi tenggorokan tidak dapat dalam bernyanyi, tetapi baik digunakan saat berbicara. Resonansi yang selanjutnya ada resonansi mulut. Resonansi mulut digunakan untuk nada-nada standar atau nada-nada tengah. Resonansi mulut juga bisa membuat suara tidak terdengar kasar. Ada resonansi hidung. Resonansi hidung memantulkan sumber bunyi pada bagian wajah sekitar hidung, yaitu meliputi tulang rahang mulut sampai ke pipi, yang akan menghasilkan suara sedang yang tepat dan halus. Resonansi hidung kebanyakan digunakan untuk menyanyi lagu dangdut dan Melayu. Yang terakhir ada resonansi kepala. Resonansi kepala memantulkan sumber bunyi pada bagian kepala yang akan menghasilkan suara tinggi dan halus. Resonansi kepala ini biasanya digunakan untuk nada-nada yang tinggi, misalnya suara sopran dan tenor. Teknik vokal sikap badan. Sikap badan pada saat bernyanyi, usahakan sikap badan berdiri tegak, tidak kaku, santai, bahu agak ditarik ke belakang, kepala menghadap ke muka, dan pandangan mata mengarah pada dirijen. Apabila bernyanyi dalam posisi duduk, sikap badan sama dengan posisi berdiri. Lengan ditekuk sedangkan telapak tangan diletakkan di atas paha. Sikap tersebut dilakukan sejak awal hingga berakhirnya menyanyikan suatu lagu. Teknik yang terakhir ada pembawaan atau interpretasi. Interpretasi merupakan suatu konsep tentang isi dan makna suatu karya musik yang diperoleh sebagai hasil upaya pengamatan dan studi yang mendalam atas karya tersebut dengan maksud untuk diungkapkan dalam penyajiannya. Oke, setelah ini kalian kerjakan soal di bawah ini dengan benar ya. Nomor 1, jelaskan apa yang dimaksud bernyanyi secara unisono. Yang kedua, menurut pendapatmu apa yang dimaksud dengan teknik vokal? Dan yang nomor 3, sebutkan 5 teknik vokal yang kamu ketahui. Sekian materi hari ini. Jangan lupa hasil jawaban kalian difoto, kemudian dikirimkan ke Google Classroom. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan materi selanjutnya.